Assalamualaikum, selamat malam. Yang saya hormati mahasiswa semester 6 Setia Trianandra. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketujuh. Kita membahas mengenai bab 4 yaitu komunikasi lintas budaya. Oh ya, jangan lupa ya, ketik nama dan nomor induk mahasiswa di kolom komen YouTube kalian masing-masing. Komunikasi lintas budaya itu terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi komunikasi lintas budaya. Kemudian yang kedua di sini adalah pentingnya pemahaman komunikasi lintas budaya. Sedangkan yang ketiga yaitu pemahaman budaya komunikasi lintas budaya. Kemudian kita kupas ya pokok bahasan yang pertama yaitu definisi komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Kemudian, dunia bisnis, komunikasi lintas budaya menjadi elemen yang sangat penting. Khususnya, komunikasi lintas budaya sangat banyak digunakan dalam berbagai aspek, seperti melakukan kesepakatan bisnis dengan rekan kerja yang berbeda budaya. Maka dari itu, mempelajari komunikasi lintas budaya agar menghindari kesalahpahaman dengan orang lain dalam komunikasi. Karena satu budaya dengan budaya lain berbeda. Seperti diungkapkan Humas Inkom pada tahun 2013. Adapun beberapa model jenis atau jenis komunikasi menjadi bagian dari komunikasi antar budaya. Menurut Purwasito tahun 2015 ada 3. Yang pertama yaitu international communication, yang kedua intercal communication, yang ketiga interethnic communication. Perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya menurut sumbernya Febrianto dan Trian tahun 2015, komunikasi lintas budaya pada awalnya diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi yang terjadi antara individu maupun kelompok, suku, bangsa, atau ras yang berbeda negara berdasarkan asumsi yang menyatakan berbeda negara maka berbeda pula kebudayaan. Sedangkan komunikasi antar budaya, perbedaannya komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Kemudian perbedaan yang kedua, komunikasi lintas budaya menekankan pada perbandingan kebudayaan, sedangkan komunikasi antar budaya menekankan pada interaksi yang terjadi antar pribadi memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan. Ada 4 pedoman komunikasi lintas budaya menurut Rahayu Ningsih tahun 2014. Yang pertama, mengasumsikan perbedaan sampai terbukti ada kesamaan. Yang kedua, di sini menekankan penjelasan daripada penilaian atau penafsirisasi. Ketiga, berempati sebelum mengirim pesan. Yang keempat, menganggap
interpretasi dan menafsirkan sebagai hipotesis kerja atau dugaan sementara sehingga perlu dipastikan kembali. Kemudian subpokok bahasan yang kedua yaitu pentingnya pemahaman komunikasi lintas budaya. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar beroperasi di Indonesia di bidang manufaktur, eksplorasi, maupun jasa, menggunakan beberapa konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka. Perkembangan ini muncul adanya perjanjian dagang internasional yaitu General Agreement on Tariff and Trade atau GATT yang mendorong perdagangan terbuka secara global. Semakin banyaknya pola kerja yang sama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Bahasan yang ketiga yaitu pemahaman budaya komunikasi lintas budaya. Kita kupas. Pertama adalah pengertian budaya. Menurut Lehman, Heidrun, dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Menurut Hotchkiss, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektivitas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Kemudian yang kedua yaitu komponen budaya. Menurut Lehman, Heidrun, dan Beatty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen. Utamanya yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Kemudian menurut Michael, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Menurut kategori budaya memiliki beberapa elemen yaitu material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Tingkatan budaya. Di sini kita kupas ya. Menurut Murphy dan Hilbert, dalam dunia praktis ada tingkatan 3 budaya. Yang pertama yaitu formal, yang kedua informal, yang ketiga teknis. Formal maksudnya budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-menurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dan hal ini bersifat formal atau resmi. Kemudian informal, maksudnya pada tingkatan ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasan mengapa hal itu harus dilakukan. Yang ketiga, teknis. Pada tingkatan ini, buku-buku dan aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan.
Mengenal perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran, dan status. Kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan atau ruang jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, hukum, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Di sini ada nilai-nilai sosial. Maksudnya, di daerah pedesaan masih terdapat nilai-nilai kebersamaan yang tinggi, meski dalam hal ekonomi mereka tertinggal. Namun di perkotaan nilai gotong royong sudah mulai memudar seiring dengan tingginya sikap individualitas. Kemudian yang kedua yaitu peran dan status. Budaya menuntun peran akan dimainkan seseorang, termasuk siapa yang berkomunikasi, dengan siapa yang mereka berkomunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, biasanya pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat. Lain halnya negara Amerika Latin dan Jepang. Pengambilan keputusan dilakukan dengan manajer. Puncak umumnya dilakukan dengan lambat dan bertele-tele. Kemudian yang keempat yaitu konsep waktu. Di sini artinya yaitu sebagian besar eksekutif dan penduduk negara maju menyadari bahwa waktu sangat berharga. Kemudian yang kelima, konsep jarak komunikasi. Sebagaimana masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. Yang keenam yaitu konteks budaya. Cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan konteks budaya. Kemudian bahasa tubuh, artinya perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi lintas budaya. Kemudian perilaku sosial, apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa jadi dianggap kurang sopan di negara lain. Kemudian perilaku etis. Nah, perilaku etis yang etis dan tidak etis antar negara pun bisa berbeda. Kemudian perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian komunikasi dengan orang berbudaya asing. Ada dua. Yang pertama, belajar tentang budaya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Berikut adalah beberapa petunjuk atau tips diperlakukan seseorang ketika berhubungan dengan orang lain memiliki budaya yang berbeda. Yang pertama yaitu asumsi berbeda hingga persamaan telah terbukti. Yang kedua, berani mengambil tanggung jawab saat berkomunikasi. Yang ketiga, tidak memberi pendapat. Yang keempat, tunjukkan suatu penghargaan. Yang kelima yaitu empati. Yang keenam, menahan sikap abingitis atau mendua. Yang ketujuh, jangan melihat sesuatu yang superficial. Selanjutnya yaitu sabar dan ditekuni. Kemudian
fleksibel atau luwes. Kemudian tekankan hal-hal yang biasa. Selanjutnya yaitu mengirim pesan yang jelas. Kemudian tingkatkan kepekaan budaya Anda. Kemudian bersifat individual. Kemudian belajar secara langsung, investigasi setiap budaya. Kemudian yang terakhir, memperlakukan tafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Negosiasi lintas budaya, yaitu orang berasal dari budaya yang berbeda sering kali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan bervariasi. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner Anda bernegosiasi, Anda akan lebih mudah dan memahami pandangan mereka. Lebih lanjut, menunjukkan sikap luwes, hormat, sabar, dan sikap bersahabat akan membawa pengaruh yang baik bagi proses negosiasi yang sedang berjalan, yang pada akhirnya dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Maron Style dan Boyer International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan lintas budaya atau cross-cultural training, membedakan budaya dalam dua kelompok, yaitu budaya permukaan atau surface culture seperti makanan, hiburan, gaya hidup, dan budaya tinggi atau depth cultural yang terdiri atas sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Contohnya, negosiator dari Amerika Serikat cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi. Mereka melihat tujuan mereka dalam sudut pandang ekonomi dan biasanya mereka menganggap unsur kepercayaan penting. Di antara mereka, sebaliknya, para negosiator dari Cina dan Jepang lebih suka suasana hubungan sosial. Jika ingin berhasil bernegosiasi, Anda sebaiknya bersabar dan menguasai bagaimana hubungan personal atau pribadi di Cina. Anda menumbuhkan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dalam proses negosiasi. Demikianlah tadi pertemuan Ibu Lia pada malam hari ini. Kita memasuki pertemuan yang ketujuh. Itu adalah bahan ujian tengah semester ya, pertemuan pertama sampai dengan ketujuh. Oke, jangan lupa ya, mahasiswa semester 6 ketik nama dan hadir serta nomor induk mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.